Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan setiap query-query-nya. Oh, lupa. Membuat database dan menjelaskan setiap query-query-nya. Sebelum itu, kita harus step by step dulu masuk ke PHP My Admin-nya. Oke. Yang pertama kita start dulu apa sihnya. Selanjutnya kalau sudah warna hijau gini ini artinya status ceng detek kuning. Nah, ini sudah nyala. Selanjutnya untuk MySQL-nya kita pencet startnya. Nah, status ini kuning, berarti kuning. Ini sudah nyala. Oke, kalau kita langsung mau masuk ke PHP adminnya, langsung saja klik yang admin ini. Nah, oke, dan di sini adalah tampilan awal dari PHP My Admin-nya. Dan untuk tema saya adalah sistem aplikasi Donghub, yaitu sistem streaming untuk menonton atau melihat video-video Donghub, Donghua. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Oke, sebelum itu saya sendiri adalah Ahmada Al-Mustafa dengan NIM 250201039 dengan tema sistem aplikasi Donghub atau untuk menonton Donghua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Pencet home SQL. Nah, di sini kita akan membuat database-nya. Oke, create database. Nah, jadi untuk create ini adalah perintah untuk membuat sesuatu. Jadi create database, perintah untuk membuat satu jenis objek yang akan dibuat. Jadi database-nya ini adalah jenis objeknya. Oke, selanjutnya Donghub. Seperti tema saya tadi, itu sistem aplikasi Donghub. Oke. Dan untuk Donghub DB ini adalah nama database-nya saya tadi. Oke. Selanjutnya, sebelum itu database adalah tempat untuk menyimpan semua tabel. Jadi di database satu ini banyak tabel gitulah pokoknya. Ibaratnya itu kayak lemari utama. Jadi lemari itu ada banyak kolom-kolomnya gitu. Nah, oke. Selanjutnya adalah use Donghub. Typo mulu dah. Donghub DB. Nah, di sini untuk use memilih database aktif. Itu. Tanpa ini MySQL tidak tahu kamu mau kerja di database mana. Jadi harus ada use-nya. Oke. Clear untuk database-nya. Kita bentar. Kita go dulu. Kita coba apakah berhasil. Go. Nice. Ini tandanya berhasil. MySQL returned empty result sets. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Selanjutnya klik lagi Donghub DB dan SQL. Di sini saya akan membuat tabel yang pertama. Itu tabel apa, Bang? Betul. Tabel pengguna.
seperti tadi, create tabel pengguna. Nah, terus jadi ini adalah pemanggil tabelnya tuh, ataupun membuat tabel bernama pengguna gitu. Nah, selanjutnya ID pengguna. Dan untuk primary key-nya di sini adalah ID pengguna. INT 11 auto Nah, untuk INT 11 ini adalah tipe data angka. Jadi kalau nanti ada yang semisal sama gitu, jadi saya akan menjelaskan di awal-awal doang saja. Untuk yang query-query lainnya itu saya jelaskan simpel-simpel aja. Jadi kalau kalian memang tidak memperhatikan saat melihat video saya, mungkin akan bertanya-tanya, kok gak dijelasin gini gini gini. Nah, dari awal sudah saya jelasin. Jadi memang awal-awal saja agar tidak mengulang-ulang yang tidak perlu. Itu. Oke. NT adalah tipe data angka. 11 panjang tampilan, bukan batas nilai. Jadi ini adalah panjang tampilannya. 11. Oke. Auto increment intinya itu dia lebih ke otomatis bertambah. Jadi otomatis bertambah gitu, gak manual. Namanya juga otomatis. Dan primary key-nya adalah kunci utama. Oke. Fungsi tidak boleh sama, tidak boleh kosong. Jadi identitas user gitu. Oke. Next. Nama pengguna. Nah, varchar nggak ya tadi ini? Not null. Koma. Nah, untuk varchar ini, varchar 100 ini adalah teks max 100 karakter. Jadi max-nya itu adalah 100 karakter. Nggak ada yang nama pengguna 100 karakter. Mungkin tidak. Oke, jadi saya tidak akan mengulang lagi. Kalau ada yang sama, mungkin saya tidak akan jelaskan lagi. Nanti Anda di bawah buat tabel 6, tabel 7, tabel 8 tidak akan saya ulang karena untuk awal-awal sudah saya jelaskan varchar itu apa, INT itu apa, nama pengguna itu apa, ID pengguna itu apa. Nah, gitu. Dan untuk not null ini adalah simple, tidak boleh kosong. Gitu aja. Wajib diisi. Oke. Terus nama pengguna adalah email. Email cuy. Varchar. Oke. Jadi untuk email ini adalah email user ataupun email pengguna. Jadi kalau varchar ini sudah saya jelaskan tadi, saya tidak akan mengulang yang tidak perlu. Gitu aja. Oke. Next, jangan lupa kalau ada email, ada juga password. Nah, kalau ada email, pasti ada password.
Kalau tidak ada ya nggak tahu lah. Varchar lagi 100 not null. Nah, ini password biasanya nanti dihash, tapi ini basic dulu. Nggak tahu ini dihash apa namanya. Pokoknya ini basic dulu. Gitu. Saya tidak akan mengulang lagi penjelasan yang sama. Kalau di atas sudah dijelaskan, di bawah mungkin tidak. Itu aja. Oke, habis password ada namanya tanggal daftar ya kan? Tanggal daftar apa enggak ya? Iyalah. Oke, tanggal daftar. Wah, tunggu. Tanggal daftar itu date. Nah, untuk date ini adalah format untuk date ini adalah format kayak tahun, terus bulan dan tanggal, hari gitu. Dan boleh kosong karena tidak ada not nullnya. Oke, dan ini adalah apa namanya? Step terakhir. Oke, next. Kita akan menutup. Nah, sudah. Ini adalah tabel pengguna. Oke. Mungkin sedikit lama ya penjelasannya. Ya, gak apa-apa lah. Demi tugas. Au. Go, coba. Nice, berhasil. Aduh. Oke, selanjutnya kita klik lagi DB. Ini database-nya. Terus SQL seperti biasa. Dan yang kedua, kita akan membuat tabel creator. Itu dengan kita manggil tabelnya create. Kita ikut lagi. Create table creator. Nah, gini. Ini buka dulu. Nah, di sini kita akan menyimpan pembuat Donghua. Jadi di tabel creator ini adalah simpelnya itu pembuatnya gitu. Di Donghua itu ada pembuatnya dan pembuatnya ini adalah menyimpan di creator. Jadi menyimpan pembuat Donghua gitu lah. Kalian pahami sendiri. Kalau nggak paham nanti bisalah CPT dikit ataupun nyontek-nyontek lain dikit boleh lah. Oke. Yang pertama adalah ID creator. Nah, INT yang tadi saya tidak akan menjelaskan karena memang sama. Dan ini adalah primary key-nya ID creator. Nah, ID unik creator atau manual tidak auto. Nah, jadi ini adalah ID uniknya, unik sendiri gitu gampangnya. Oke, next. Nama kreator varchar. Nah, varchar lagi dan saya tidak akan menjelaskan mengulang-ulang hal yang sama. Jadi itu akan membuang-buang waktu panjang kita, itulah pokoknya.
tidak boleh kosong, angka panjang gitu. Jadi untuk nama kreator ini adalah ya, nama kreator, namanya juga nama kreator, dan wajib diisi. Kalau enggak, ya mau tahu ini dong gua diciptakan siapa gitu. Oke, next. Negara varchar lagi karena memang angka huruf ya, karena memang huruf ya. Dan ini boleh kosong karena apa? Bisa saja untuk pembuat tungguannya itu tidak mau negaranya dipublish gitulah. Sip. Next. Tanggal lahir. Date. Oke, dan untuk tanggal lahir ini adalah tanggal lahir kreator dan juga boleh kosong. Kenapa? Karena memang mereka kalau mau privasi tanggal lahir juga gak apa-apa karena memang juga gak terlalu dibutuhkan gitu. Oke. Next, deskripsi. Deskripsi teks. Nah, teks namanya juga teks adalah teks panjang digunakan untuk biodata atau deskripsi. Jadi deskripsi itu nanti di bawah kreator itu aja deskripsi gini 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 gini. Nah, gitulah. Digunakan untuk biodata atau deskripsi. Ingat itu. Oke. Dan untuk step terakhir kita akan tutup dulu. Tutup apa nih namanya? Nice, clear. Kita coba, kalau nanti gagal kita ulang lagi, simple aja. Nice, berhasil. Mungkin video ini akan cukup lama ya. Dan untuk video pertama saya, maaf saja itu memang kemarin pagi itu saya membuat laptop saya error. Jadi mau gimana lagi? Saya reset, install ulang, ya udah. Jadinya satu yang video pertama itu jelek banget. Dan video kedua ini akan saya maksimalkan sebisa saya untuk menjelaskan dan query-querynya secara ya agak-agak detail dikit. Oke, habis table creator ini ada table Donghua. Jadi yang saya bilang tadi Donghua dan inilah Donghuanya. Kita akan memanggil tabelnya dulu, create table Donghua. Nah, ini kita buka dulu. Jadi untuk table Donghua ini adalah menyimpan data film atau series. Jadi di setiap Donghua itu ada seriesnya atau filmnya. Kayak seperti apa ya? Seperti anime ya, kayak seperti anime. Tapi ini lebih sip, lebih HD, lebih realistis, lebih sip, pokoknya lebih banyak terkandung motivasi-motivasi tersembunyi banyak itu kalau kalian mau nonton. Dan untuk Donghua ini dia berasal dari China. Kalau anime kan berasal dari Jepang. Nah, untuk Donghua ini dibuat oleh
oleh generasi-generasi jenius China itu. Oke, next. Oke, next. AD Donghua. Donghua. INT 11. INT ini adalah angka mungkin kalau menurut INT. Dan saya tidak akan menjelaskan lagi INT ini apa, varchar itu apa, teks itu apa. Karena apa? Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, saya tidak akan mengulang-ulang yang tidak perlu. Saya akan menjelaskan kore-korenya saja secara simple gitu. Edi 2 adalah uniknya gitu. Jadi Edi unik Donghua. Itulah. Oke, next. Judul Donghua varchar 100. Nah, untuk judul ini adalah nama film ataupun ya nama film Donghua gitu. Ya, namanya juga judul kecil. Ini amat dah. Oke. Genre. Varchar. Ingat itu, saya tidak akan mengulang-ulang lagi penjelasan yang sama. Jadi kalau kalian memang nggak tahu varchar ini apa, YNT ini apa, nah di awal-awal video saya itu ada. Jadi kalian skip. Wah bahaya ini, gak respect aku kalian skip awal-awal. Gak baik ya, skip. Oke, genre ini adalah seperti ini suasananya gimana? Kayak romance, terus kalian tahu kan genre itu apa? Romance, terus horror, terus banyak lah drama, nah banyak banget. Jadi genre itu gitu contohnya. Oke, next. Tahun. Nah, ini yang paling penting. Atau enggak ya, tahu. Tahun rilis. Tahun rilis INT. Nah, kalau angka itu INT. Tuh, kalau kalian nggak menonton video gue dari awal, kalian nggak tahu ini untuk apa, itu untuk apa. Itu anjay. Dan tahun rilis ini di tahun anjir. Contoh 2025, 2026, 2024. Nice. Itu masa nggak tahu gini. Oke, dan selanjutnya adalah ID Creator. Nama dong. ID Creator. INT 11. Nah. Di ID Creator ini adalah untuk menghubungkan ke pembuat. Jadi, doang ini pembuatnya siapa? Itu nanti dihubungkan ke tabel kreator tadi. Gitu, Bang. Oke. Next. Apa udah ya? Oh, ada lagi. Next adalah for Oke. ID kreator. Nah, gini.
Untuk forekinya ini adalah kunci tamu. Kalau kalian nggak tahu apa itu kunci tamu, bisa searching ke Google ataupun searching ke GPT, Gemini, banyak lagi. Jadi usaha dikit lah. Masa tutorial plek ketik plek kan ya mungkin nggak mungkin. Biasanya mungkin. Oke, next saja. References. Nah, kreator. Hmm, ID. Oke. Nah, di sini referensi ini adalah referensi ke tabel lain. Dan apa itu referensi ke tabel lain? Referensi ke tabel lain. Dan apa itu referensi ke tabel lain? Artinya tidak bisa masukkan donghua jika kreator tidak ada gitu. Oh iya. Jadi kalau kreator tidak ada, donghanya tidak bisa masukannya. Kenapa? Karena memang donghua diciptakan oleh kreator itu sendiri gitu. Oke, step terakhir selesai. Udah. Intinya di sini kayak tadi saya bilang tidak bisa masukkan donghua jika kreator tidak ada gitu. Oke. Langsung saja kita go. Nice, berhasil. Dan di sini kita sudah membuat 3 tabel yaitu donghua, kreator dan pengguna. Oke, untuk tabel selanjutnya adalah kita klik lagi DB SQL. Untuk tabel selanjutnya adalah tabel episode. Dan di sini kita akan memanggil episodenya dengan membuat kayak tadi. Create table episode. Nah, gini. Jadi di dong create table episode ini adalah untuk menyimpan per episode gitulah pokoknya. Okay, next. ID episode typologi. ID episode INT. Dan ingat saya tidak akan menjelaskan hal yang sama. Kalian kalau tidak menonton video saya dari awal mungkin akan tidak tahu gitu. Dan saya tidak akan respect kalau kalian langsung skip ke tengah-tengah atau terakhir. Jadi harus ditonton dengan detail gitu bang. Tentu ID episode ini adalah ID episodenya gitu. Nah, kayak primary key-nya gitu, unik sendiri. Oke. Selanjutnya ID donghua. Nah, INT 11, tentu ID donghua ini penghubung ke donghua, paham kan? Jadi nanti episode ini dan ini edit donghua ini adalah menghubungkan nanti ke tabel donghua tadi. Mungkin gitu. Next, judul episode. Nah, gini. Varchar 100. Nah, untuk judul ini kan ya tahu sendirilah judul itu apa. Namanya judul juga episode, kayak nama episode itu. Durasi INT 5. Nah, di durasi ini adalah durasi berapa menit gitu. Jadi satu donghua itu ada episodenya dan satu episode itu ada
durasinya itu bisa sampai setengah jam, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit ataupun 25 menit. Jadi itu adalah durasi INT 5 gitu. Selanjutnya tanggal tanggal rilis. Typo mulu dan date. Nah, untuk tanggal rilisnya ini tanggal episode. Jadi kreator itu membuat episode terus dia baru merilis misal hari ini tanggal apa ini, Senin tanggal 6 itu. Jadi nanti itu ada setiap baru rilis episodenya itu juga dicantumkan tanggalnya gitu. Oke. Next. Forex. Tipu mulu Jil. Betul. Forex dot id dong. Wah. Aduh, typo mulu dah. Perasaan. Apa efek puasa ya? Tapi masih pagi juga. References. Nah, gini dong gua ID dong gua. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan lagi. Kenapa? Karena tadi yang video mungkin sebelum ini ataupun sebelumnya lagi itu ada saya jelaskan. Dan saya tidak akan mengulang penjelasan yang sama. Ingat itu, kalau kalian skip kalian tidak akan bisa. Jadi episode tuh harus punya donghua gitu. Dari satu donghua itu ada episodenya, dan juga episodenya itu harus punya donghua. Karena episode 2 nggak ada donghua-nya, karena mana mungkin dia disebut si donghub anjir. Oke, step terakhir seperti biasa kita tutup. Nah, selesai. Kalau tidak berhasil, kita ulang lagi. Simpel aja. Nah, next. Oke, berhasil ya. Kita membuat tabel lagi, donghub db, SQL. Seperti biasa, kita memanggil tabelnya. Create table paket langganan. Create table paket langganan. Nah, ini. Jadi untuk create table langganan ini adalah menyimpan paket premium. Nah, di sini di paket langganan ini ada paket premium gitu. Oke, nanti penjelasan selanjutnya akan lebih menarik lagi. Oke, yang apa ini? Nah, oke, untuk primary key-nya itu adalah ID paket. Mungkin sama semua ya, ID mulu, tapi memang gini lebih ke kompleks aja. INT 11 primary key. Nah, gini. Jadi untuk pemilikannya saya tidak bosan ngulang-ngulang lagi gak apa-apa, tapi ini yang inti-inti saja. Primary key-nya itu adalah ID paket. Oke, gitu simple. Anjir. Next. Nama. Nah, apapun itu tetap ada namanya. Kalau nggak ada nama mau dipanggil apa, anjay. Bisa kode, tapi kan aneh kalau kode. Lebih ke enak nama gitu. Sekitar paket premium, paket setengah jadi kayak apa gitu. Nah, kalau kalian pernah menonton mungkin kalian paham. Oke, tentu contohnya itu nama paket contohnya itu kayak basic, premium, individual, kelompok. Nah, itulah pokok nama-nama.
Oke, selanjutnya adalah harga. INT 10. Nah, di harga ini adalah harga dari paket eh, paket ini, paket kayak basic premium. Basic itu ada harga, semisal harganya itu 20.000, untuk premium itu harganya 50.000 gitu. Oke, next. Durasi atau dari apa dah, typo mulu, aduh. Durasi atau hari, INT 5, koma. Nah, untuk durasi hari ini adalah masa aktif. Jadi di paket tadi itu ada masa aktifnya, nggak mungkin unlimited. Bisa aja untuk unlimited, tapi harganya juga mehong. Namanya juga unlimited. Untuk durasi hari ini adalah masa aktif atau per hari. Kenapa? Karena memang ada harinya, anjir. Oke, next. Ini ada fitur. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yaitu fitur fitur paket. Nah, untuk fitur paket ini dia lebih ke fitur-fiturnya itu. Kayak ini fiturnya apa, seperti video ini bisa ditonton sampai ke 4K gitu. Jadi gak nyetuk ke 700K, 1000K, gak lah. Bisa ke 4K kalau berlangganan. Gitu, brother. Oke, kita akan tutup dulu. Ini terus ini. Nah, sip. Kita coba, kalau gagal ulang lagi. Simple, that simple. Nah, berhasil. Kita klik lagi dong, untuk tabel selanjutnya. SQL. Aduh, lama banget ya. Pagi gua gini. Tapi oke lah, biar nanti tugas selesai udah tinggal ngapa-ngapain. Oke, tadi kan ada paket langganan. Nah, sekarang adalah langganannya. Kita akan manggil tabelnya dulu. Langganan. Dan untuk tabel langganan ini mungkin lebih ke data user yang berlangganan. Jadi user itu berlangganan di aplikasi ini, dia datanya gitu. Pokok gitulah. Oke, next. ID langganan. INT 11 100 ya. Nah, dan untuk tabel langganan ini primary key-nya adalah ID langganan. Itu. Bentar ya, saya cek dulu. Khawatir saya rekam videonya gak kerekam nanti, aduh malas sekali. Oke, masih aman rekaman gua. Kita lanjut lagi. Primary key-nya adalah ID mana ini? Nah, ID langganan. Ini adalah primary key-nya. Oke, next. ID pengguna. INT 11, dan untuk ID pengguna ini adalah menghubungkan pengguna tadi. Jadi untuk tabel pengguna yang ada di atas tadi itu akan dihubungkan ke sini gitu. Next. Ini kok typo ini gimana dong?
Bentar, saya ketik ulang dulu, khawatir nanti gak jadi. Kita ketik ulang dulu ya, nanti itu ada apa itu kalau gak jadi mah bahaya banget Zil. Gak lama gua. Langganan, langganan, nah ini INT 11 primary. Oke, koma, next, ID pengguna INT 11. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi ya, ini cuma mengulang lagi dari ID langganan sampai ke ID pengguna. Oke, next. Apa dah alarm uru perasaan. Oke, next. Ini adalah selanjutnya adalah ID paket. INT. Nah. Jadi untuk ID paket ini adalah menghubungkan ke paket tadi. Jadi paket langganan itu dihubungkan ke sini. Tuh. Oke, next. Tanggal mulai. Itu date. Tanggal juga date itu. Dan untuk tanggal mulai ini adalah tanggal awal. Jadi langganan itu awal berlangganan itu misal hari ini, nah awalnya hari ini tanggal Senin tanggal 6 2026. Nah itu adalah awalnya. Masa kalian nggak paham anjir begini ya. Selanjutnya tanggal akhir. Dari yang memulai itu ada akhirnya, nggak mungkin memulai unlimited terus. Ada unlimited, tapi mau sampai kapan? Akhir. Dead. Nah, namanya juga tanggal akhir, tanggal awal, mulai tetap ada akhiran. Nah, di paket itu tetap ada akhiran. Misal 2 hari berlangganan hari ini, saya hari apa? Bentar. Atau hari apa? Pokoknya pas Senin berlangganan. Kalau 2 hari kan Senin, Selasa, Rabu. Mungkin Rabu agak ya Rabu selesai gitu. Jadi harus berlangganan lagi. Ataupun ini simpelnya periode periode langganan gitu anjir. Gini amat dah. Forex. Oke. Ini kayak tadi saya tidak akan jelaskan lagi hal-hal yang sama biar kalian juga tidak berlama-lama ya kan. Kalau kalian nggak tahu saat melihat video saya, kalian skip awal-awal video. Saya ingatkan terus itu. Kenapa? Karena agar tidak ada kesalahpahaman. Kalau gini tidak dijelaskan, gini tidak. Nah, saya tidak mau gitu, soalnya awal-awal sudah saya jelaskan. Bersingkat aja, biar nggak terlalu lama banget gitu. Bisa aja lama banget, tapi kan awal-awal sudah saya jelaskan. Itu nadanya kalau kalian lihat video saya, terus kalian skip gitu aja. Gak respect kok. Frekuensinya adalah ID pengguna dan referensinya pengguna sama ID pengguna. Kok sama ya? Betul. Pokoknya tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah relasi ke user. Namanya juga pengguna adalah user anjir. Oke, next. Kita akan membuat relasi ke paketnya dulu. Misalnya gini. Sama forex. Oke. ID besar ya.
ID paket. Nah, ini next level just paket langganan. Nah, ID. Nah, ini seperti kayak unik dari unik lain. Nah, di unik-unik lain itu masuknya ke sini gitu. Paket. Nah, sip. Oke, dan untuk relasi ke paketnya ataupun kita akan menghubungkan ke paketnya, ini butuh for key-nya ID paket dan referensinya ID paket. Gitu, Bang. Oke. Step terakhir kita tutup dulu. Nah, ini udah. Kita coba ya, guys. Apakah berhasil atau tidak? Takut ya. Oh, sip, berhasil, Jil. Mungkin efek puasa ini ya berhasil mulu. Kemarin pagi error itu apa SQL gua tiba-tiba mati sendiri. Jadi kalau dilihat itu, nah gitulah pokoknya kalau kalian lihat video saya. Oke, kita langsung aja lanjut ke tabel selanjutnya yaitu DB SQL. Nah, untuk tabel ke berapa ini udah banyak dari ke-8 itu kita akan membuat tabel komentar. Seperti biasa kita akan memanggil oke. Dan untuk tabel komentar ini dia lebih ke menyimpan komentar user. Jadi pengguna atau user tadi komentarnya ada di sini gitu. Oke, next. Biasa untuk primary key-nya adalah ID komentar. Nah, pegal kali ya, udah selesai ini. Aduh, typo mulu dah. Nah, untuk ID komentar ini adalah primary key-nya gitu. Oke, next. ID kali ID dom pengguna INT 11 ID dong 2 INT 11 typo mulu dah perasaan. Nah, jadi untuk 3 ini ya, kalau dilihat pun kalau orang melihat ini pun juga udah tahu, tapi saya akan jelaskan lagi. Jadi untuk 3 ini siapa, komentar, dan kemana gitu. Jadi ini komentarnya, ini siapanya, ini kemananya itu, paham kan? Oke. Next, kalau ada komentar ada juga isi. Dan isi itu adalah teks, bukan angka. Next, kalau ada ini mungkin tambahan dikit ya, tanggal. Jadi tanggal hari ini jam segini, hari ini tanggal ini saya komentar di dongwa ini gitu. Komentar, nice. Dan untuk tanggal itu juga pasti date. Kalau kalian nggak tahu apa itu date, kalian sudah skip video saya dari awal. Saya gak respect. Untuk komentar ini adalah isi komentarnya. Oke, kita akan membuat relasinya atau penghubungnya for each. Oke. Aduh, sampai bosan gua for game dulu dari tadi, Jir. Ya ping gini ya. Tapi gak apa-apa. Demi apa, Bang? Demi tugas. Tuh. THR, tugas hari raya.
sedikit oke. Nah gini, pengguna ID pengguna. Nah, untuk apa ini namanya? Untuk eh, untuk dua ini ya. Ini adalah komentar milik user atau pengguna. Kenapa? Karena di sini nah, ini ada pengguna. Nah, gitu. Next. Next kita akan relasi ke donghuanya. For it Oke. Oh, loh. Oke. ID dom 2. Nah, gini. Next references dom 2 ID dom 2. Nah, gini lah. Oke, dan untuk ini dua tabel for key ID dom 2 dan references ID dom 2 ini adalah komentar untuk dom 2. Jadi kalau tadi itu komentar, mungkin kalau tadi itu ini miliknya user, kalau ini komentar untuk dom 2 gitu. Itu Bang. Oke. Seperti biasa step terakhir kita tutup. Tutup apa-apa ya, nggak tahu. Oke, kita coba dulu. Go. Nice, berhasil. Pegalnya. Kita cek dulu ya. Oke, masih merekam. Kita akan cek terus masih merekam atau tidak. Kenapa? Karena memang kalau nggak dicek itu khawatir saya rekamannya tiba-tiba berhenti. Khawatir banget kalau sudah terlalu jauh gini. Dan kalau berhenti kan otomatis saya ngedit lagi. Jadi tidak dead simple anjir. Oke, untuk tabel selanjutnya adalah tabel rating. Biasa kita panggil tabelnya create. Oh, gini. Create tab rating. Nah, gini. Kita buka. Nice. Jadi untuk tabel rating ini adalah menyimpan nilai rating. Nah, di sini adalah tabel rating. Namanya juga tabel rating. Oke. Next, untuk primary key-nya itu adalah ID rating. Ini rating ya. Biasa ini harus sama rating, tulisannya harus sama, nggak boleh ada yang berbeda. Kalaupun ada berbeda itu mungkin akan error karena saya tidak pernah beda gitu. Oke, untuk ID rating ini adalah primary key-nya atau yang paling aneh ya mungkin. ID selanjutnya pengguna INT 11. Aduh, begini dah. 11. Nah, jadi untuk ID pengguna ini adalah ID tadi. Nah, ID di tabel apa ini? Tabel pengguna tadi. Jadi kita taruh di sini. Untuk kejelasan simpelnya, tunggu, sabar. Ini adalah kita jelaskan dikit-dikit. ID dom 2. Nah, INT 11. Oke, untuk 3 ini dan sebelum itu untuk ID dom 2 itu tadi di sini di tabel dom 2 sini. Oke, dan untuk
tiga ini user memberi rating ke Donghua gitu. Jadi Donghua itu ada ratingnya. Donghua itu bagus apa tidak gitu. Next, nilai. Kalau ada rating pasti ada juga nilainya, berapa nilai gitu, nilai 6, nilai 7, nilai 9, ataupun nilai sempurna 10. Di rating itu gak ada nilai 100 atau satu juga gak tahu. Nilai rating INT 2. Nilai rating misalnya itu bukan di skill gue. Au, hancur jadinya. Nilai rating itu misalnya 1 sampai 10. Nah, gitu. 1 sampai 10. Jadi, bisa aja pengguna itu ngasih nilai 3, 4. Jadi itu tergantung dongengnya. Dan bisa juga pengguna nilai 10. Itu tergantung penggunanya. Kembali lagi ke diri sendiri. Oke, tanggal next, ini next nih, tanggal rating. Di rating itu ada juga tanggalnya, anjir. Kalau apa-apa itu ada tanggalnya. Untuk apa? Untuk mengenang, betul. Jadi tanggal rating ini kapan memberi rating gitu simpelnya. Sip. Oke, kita akan buat relasinya. Ini penghubungnya proyek. Oke. Kayak tadi ya, saya tidak akan mengulang-ulang lagi penjelasan yang sama. Kalau kalian skip video ini, ya udah kalian akan tidak tahu. Itu aja, anjir. Typo mulu dah perasaan. Oke, nice. Oke, next, references pengguna. Ingat ya, tidak saya ulang-ulang lagi penjelasan yang sama. Kalian skip video gua, kalian tidak tahu ini apa namanya, ini apa namanya, itu apa namanya. Nah, kalian jangan skip video gua dari awal loh. Kalau benar-benar niat, jangan di skip. Oke, dan untuk Foreke ID pengguna, references pengguna, ID pengguna. Nah, ini adalah nanti menghubungkan ke user atau pengguna. Itu kayak tadi. Kalau gini ini saya akan jelaskan karena memang apa? Karena lebih ke intinya aja. Oke. Next, forek. Aduh. Forek. Nah, oke. ID. Nah, ini untuk donghuanya. Di dalam komentar itu juga kan ada donghua, bejir. Gak mungkin gak ada donghua. Gak ada aja tuh. Kalau gak ada donghua. Jadi untuk mungkin penghubung paling banyak ini ada di donghua sama pengguna. Kenapa? Karena memang itu lebih sering dipakai gitu. References. Nah, donghua ini. ID donghua. Nah, sip. Kita cek dulu. Khawatir nanti gagal. Kalau gagal ya ulang lagi gitu aja. It's simple. Oh, ini lupa. Oke. For ID pengguna ini nanti menghubungkan ke pengguna atau user. Referensi pengguna sama. For references ID donghua dan ID donghua ini juga menghubungkan ke table donghua tadi gitu. Oke, step terakhir selesai. Nah, coba kita go. Berhasil ya? Terpulang anjir.
Pegal kali ini. Oke, untuk mungkin ini adalah tabel terakhir ya guys ya. Tabel yang ke-10. Biasa kita panggil tabelnya dulu, atau tabel dulu dah. Oh, salah. Create tabel. Nah, sip. Bentar. Dan untuk tabel yang ke-10 ini adalah tabel watchlist. Nanti akan saya jelaskan. Bentar, saya tulis dulu. Soalnya ini lumayan ribet watchlist ini tulisannya. Buat CPLIST. Masuk. Kita buka. Separate. Next. Dan untuk create table watchlistnya ini adalah watchlist lah. Watchlist itu adalah daftar tontonan user. Jadi kalau kalian sudah menonton di Donghua episode mana, nah itu ada watchlistnya di sini. Jadi kalau kalian mau melanjutkan Donghua itu dari episode pertama kan kalian nonton Donghua, nah di situ kalian Donghua itu sudah ada beberapa episode gitu sampai ke 50 episode lah. Nah kalian baru nonton ke sampai 10 episode. Nah 10 episode itu ada waitlistnya, jadi kalian sudah nonton ditandai gitu sampai 10 episode. Nah kalau kalian besok lupa itu ada tandanya, tinggal kalian nonton lagi selanjutnya yang ke-11 gitu. Oke, next. Biasa primary key nya adalah watchlist, id watchlist bisa buat coba bisa. Nah sip int 11 tegu dulu dah 11 primary. Oke, nice. Nah di sini primary key-nya adalah id watchlist, simple deh. Kalau kalian nggak paham primary key-nya itu apa, int ini apa, 11 itu apa, kalian skip gitu, maaf ya, kalian skip dari menit-menit awal banget gitu. Jadi kalian jangan skip lah kalian menonton video int, tontonlah sampai selesai biji. Penghubung ke ID Donghua, penghubung ke Donghua, simpel kan ya. Duh, salah anjir. Bentar. Donghua dulu, seperti biasa pengguna. Lupa gua. Plus. Next. Penghubung ke pengguna, betul. Nanti ini akan dihubungkan ke pengguna dan Donghua. int 11. Aduh, int mulu udah perasaan. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke pengguna dan Donghua. Itu simple. Lebih gampangnya itu relasi user dan Donghua gitu. Oke. Next step, jangan lupa tanggalnya. Ada nama, ada tanggal. Enak kan? Apa ini? Namanya tanggal juga date gitu bre. Tanggal itu kapan kapan daftar nonton user. Jadi user itu nonton episode ini, tanggalnya ini, sampai episode ini, dongonya ini gitu. Lengkap kan? Mungkin lengkap. Tanggal next. Kapan ditambahkan, nah simpelnya gitu untuk tanggal tambah ini. Next. Status cari. Nah untuk status ini
dia itu lebih ke donghua ini whitelist lah ya. Whitelist ini atau nah, pokoknya whitelist lah. Kalau kalian nggak tahu whitelist itu apa, searching ke Google dulu. Nggak, lebih ke belum ditonton, sedang ditonton itu mungkin menit menit episodenya itu belum selesai, berarti itu sedang dan selesai ditonton gitu. Oke, next kita akan membuat relasinya seperti biasa. For for key. Kok gak ada yang lebih singkat ya coding ini? Kalau ada yang lebih singkat kan enak, nggak sepanjang gini ataupun kode lah. Tapi kalau gini lebih enak, ya jelas. Kalau kode kan harus menghafalkan kode dulu. Iya, oke lah. Ada plus minusnya di setiap kehidupan itu. ID, apa tadi lupa gue. Koma. Nah, sip. Ini adalah untuk menghubungkan ke pengguna. Jadi pengguna dan donghua ini banyak. Nanti di bawah ini ada lagi donghua. For oke. ID donghua. Nah, gini bre. Anjir, lama banget nih gua pengen mengerjakan hal-hal lain dah. Hari-hari raya gini dapat THR mulu dah. THR itu apa bang? THR itu apa bang? Tugas hari raya. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Just, nah, dua. Dan saya tidak akan menjelaskan lagi hal yang sama. Kalau kalian men-skip video saya dari awal ya udah risiko kalian tidak akan paham. Berapa ya? Tuh dua, tiga, tujuh. Oh, kok kira sudah tabel terakhir Jil? Ternyata belum. Oke lah. Agak cepetan dikit. Tapi agak detail juga. Oke. Untuk dua ini kan, nah, kayak tadi ini menghubungkan ke pengguna, terus yang bawahnya itu menghubungkan ke donghua gitu bre. Oke, kita tutup dulu ini, terus next. Kita coba go. Sip, berhasil. Oh, ada tabel lagi, satu lagi lupa gua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada sampai satu lagi. Aduh, lama banget ya. Kapan nih selesainya anjir? Oh, udah belum selesai. Oke, kita pencet lagi DB SQL-nya. Nah, untuk table eh, table terakhir ini kan tadi watchlist, itu adalah list lisan gitu. Tambahnya list lisan atau apalah gitu, kalian searching saja sendiri. Oke, yang terakhir adalah riwayat tonton ataupun riwayatnya gitu. Kita akan memanggil tabelnya dulu. Dan saya ingatkan lagi, saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang sama. Nanti itu kalian kalau menyikip video saya dari awal, ya udah, kalian tidak tahu, simpel kan gue. Kalian kalau kalian effort nonton video saya dari awal, ya tahu, tapi itu jelasanku nggak sedetail itu. Mungkin saya suruh kalian searching sendiri, saya kasih gambarannya aja gitu. Jadi kalau ada effort itu ya ada usaha, ada hasil gitu aja, simple kan. Kita sama-sama vote gitu. Oke, dan untuk creatable riwayat nonton ini adalah riwayat untuk aktivitas nonton. Jadi
Kalian habis nonton apa? Nah, riwayatnya ada di sini. Gitu. Oke, kita buat primary key-nya biasa id typo mulu dah biasa apa-apaan int 11 lagi. Nah, primary key id. Nah, ini nanti relasinya ke pengguna. Relasi ke pengguna, ingat itu pengguna dan pengguna di sini banyak banget. Kenapa? Ya memang harusnya begitu, memang harus begitu. Kalau nggak begitu ya nggak bisa. Memang ini untuk pengguna dan oh kalau ini episode ya, salah. Kalau tadi banyak dong, oh kali ini episode. Oh iya, riwayat ini adalah mungkin lebih ke episode ya. Episode. Nah, gini bang guys, kak, pak. Lama banget ya, udah gak selesai. Nah, di sini simple ya, gue jelasin. ID pengguna INT11 siapa, ID episode nonton apa. Nah, itu simple. Oke, next. Waktu. Nah, apa-apa tanggal waktu itu ada. Biar tahu gini hari apa, tanggal berapa, jam berapa, biar tahu. Kalau ini waktu kan cuma jam menit detik. Nah, ini baru date time, baru kali ini date time ini adalah data time. Kita jelasin dulu, sabar. Nah, untuk date time ini adalah tanggal plus jam. Contoh 2026 bulan 3 tanggal 17 jam 21.230 00. Nah, gitu contohnya anjir. Oke, next. Sudah buat time. Dan lupa status tonton. Nah, tonton. Nah, ini adalah varchar. Kalau kalian tidak varchar itu apa? Mungkin kalian skip video saya dari awal, kalian sudah skip. Itu saya gak respect. Nah, next. Untuk status ini adalah kalau tadi itu kalian ya, untuk status ini adalah apakah episodenya berhenti atau apakah lanjut atau apakah sudah selesai gitu. Jadi gitu pokoknya. Oke ya, next aja. Kita akan langsung ke relasinya. For K. Jam berapa sekarang? Dari pagi buta berjelita. Berapa menit ini? Tidak tahu. ID. Dan untuk penjelasan saya ini mungkin lebih ke kurir-kurirnya banyak. Aku juga tahu kurir-kurirnya apa. Mungkin lebih banyak, lebih jelas gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Demi Bapak Iba tercinta, anjir. References. Kali-kali ya kan kita dapat THR. THR terus itu bijinya A. Nah, nilainya A itu. Enak kan? Enak lah. Itu pun kalau jadi nilainya A. Kalau enggak ya udah mau gimana lagi. Nanti akan saya jelaskan. Sabar, saya ketik dulu anjir. Jelas kok penjelasan gua. Dan saya punya tips sendiri untuk menjelaskan cara-cara sendiri. Dan ini sudah saya jelaskan satu persatu. Sabar aja dulu, Pak ketik. Episode.
Kalau kalian ingin mengikuti, ikuti saja gak apa-apa. Untuk memastikan apakah betul atau enggak. Aduh. Episode nah. ID episode nah, sip, good. Alhamdulillah akhirnya selesai bejir 10 tabel dengan penjelasan yang sangat jelas, agak detail dikit, dan saya menyuruh kalian agak effort dikit kalau melihat video gua, searching Google dikit kalau kalian tidak paham. Oke, saya jelaskan untuk relasinya Foreke, edi pengguna, referensi pengguna. Ini kayak tadi ke pengguna, terus Foreke, edi episode, for referensi episode. Nah, ini untuk menghubungkan ke episode gitu aja, simpel kan. Oke, kita enter dulu, kita akhiri. Sudah, kita coba apakah berhasil lagi. Nice, sudah selesai untuk 10 tabel, dan penjelasan query-querynya sudah saya jelaskan tadi. Dan saya ingatkan lagi, kalau kalian tidak melihat video saya dari awal banget, tabel pertama kah, atau database baru pembuatan database-nya kah, nah itu saya sudah jelaskan kayak primary-nya ini apa, foreke apa, references apa, terus INT ini apa, data type ini apa. Nah, saya sudah jelaskan semua itu. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian skip video dari awal, itu kalian tidak akan tahu. Itu simple kan? Kesimpulannya, satu pengguna banyak komentar, satu pengguna banyak rating, satu pengguna banyak whitelist, satu pengguna banyak riwayat, satu kreator banyak dongua, satu dongua banyak episode. Nah, inti paling penting, primary key itu ada ID unik, free key penghubung antar table, varchar teks pendek, teks panjang, INT angka, date tanggal, date time tanggal plus jam. Sudah ya, langsung saja kita lihat untuk apa namanya desainernya. Nah, ini udah jadi nih, desainernya sudah jadi ya guys. Ini berapa lama ya? Lama banget perasaan. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Mana ini tuh. Nah, sip. Kita rapikan dulu. Yang penting kan terapi dulu. Nah, ini kita gedein ya. Nah, sip. Yang penting apa bang? Rapi dulu. Apa itu rapi? Kalau rapi bagus menurut gua. Apa kalau rapi bagus? Gak ada yang gak rapi gak bagus, itu gak ada. Kalau rapi mesti bagus. Gimana? Tutup lagi. Nah, apa kalau rapi itu apa bagus? Kita rapikan dulu. Nah, gini, kita rapikan dulu, sabar. Tuh, ada lagi kan? Oh iya. Nah, kita rapikan dulu, nasib. Nah, kita hitung dulu apa betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Itu saja untuk tutorial pembuatan database sistem aplikasi Donghook, dan untuk penjelasan query-nya itu saja kayak tadi. Ingat ya, kalian jangan skip video saya dari awal. Kenapa? Saya tidak mengulang penjelasan yang sama. Itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.